لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدرهم داره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita setelah tentunya kita lama yang tidak berjumpa. Dan alhamdulillah sekarang kita mengadakan dengan gabungan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, memelihara dan senantiasa menghidupkan syiar-syiar di dalam kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin dan hadirat, langsung kita masuk ke dalam pengajian kita, yaitu kitab Bidayatul Hidayah daripada Al-Imamul Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua. Ini setelah keadaan yang pertama pada masa lalu telah dibahas. Waktu yang paling baik adalah belajar, mempelajari ilmu. Nah, kemudian sekarang keadaan yang kedua, an la taqdira ala tahsilil ilmi nafi'i fid din. Kamu tidak mampu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Ya, karena ilmu ini artinya seseorang yang memang mereka ingin masuk mendalami dalam ilmu agama, ini juga diperlukan dengan ketangkasan, kecerdasan. Nah, kalau memang sulit, ngapal sulit, ya katakanlah misalnya umurnya sudah ada batasan-batasan tertentu, mau ngapal kayak santri-santri misalnya sudah sulit atau banyak sibukan yang lain, maka posisi yang kedua adalah walakin tashtaghila biwadha'ifil ibadati minadh-dhikri wat tasbihi wal qiraati was salati. Jadi kalau tidak mampu untuk mengambil ilmu, artinya ilmu secara meluas. Kalau ilmu secara wajib, ini yang menjadi fardu ain, ini tidak bisa ditawar. Tata cara sholat wajib, ini sudah merupakan satu kewajiban bagi individu muslim yang mukallaf. Tata cara berpuasa ketika kita datang bulan Ramadan, ini sudah wajib untuk menjadikan ibadah itu sah. Nah, kalau kita ingin memperluas lagi, nah ini kemampuan sudah tidak menunjang misalnya, maka ambil jalan yang kedua, yaitu apa? Tashtaghila biwadha'ifil ibadati minadh-dhikri wat tasbihi wal qiraati was salati. Fadzalika min darajatil abidin. Maka engkau menyibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah daripada zikir, tasbih, membaca Al-Qur'an, salat. Ini ibadah ini. Ini ibadah yang bisa juga membuka
hati seseorang untuk dekat kepada Allah. Apalagi potensi zikir ini luar biasa. Ini enak gak suaranya? Ya, potensi zikir ini luar biasa. Resep sebenarnya Islam ini sempurna. Sudah memberikan apa yang menjadi permasalahan di dalam hidup. Ya, karena Islam ini datang membuat solusi. Jangan berhayal, oh kalau saya Islam jadi nggak ada cobaan. Ya nggak bisa. Hidup ini sudah satu paket. Ada kegembiraan, ada kesedihan. Sudah satu paket. Nggak bisa, oh kalau saya Islam jadi nggak sedih. Kalau saya Islam jadi nggak ada cobaan. Ya nggak bisa. Ini memang sudah hidup begitu. Tapi Islam itu menjawab bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Sumpah. Ada konsepnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah, zikir, hati menjadi tentram. Ini nanti kalau udah bicara tentang zikir, kalau kita masuk ke dalam ilmu tasawuf lebih dalam lagi, nanti ada tuntunan-tuntunannya. Makanya kita pernah dengar ada thariqah. Entah itu thariqah Naqsyabandiyah, entah itu thariqah Al-Qadiriyah, termasuk thariqah Ba'alawi, ya, thariqah macam-macam. Itu apa maksudnya? Maksudnya mereka ini pakar-pakar, ulama-ulama arif billah, orang yang sudah punya kedekatan kepada Allah dengan keistimewaan sehingga tidak ada kata-kata jenuh bagi mereka di dalam ibadah. Maka mereka buka kunci, bikin rumusan. Nih kalau mau merasakan kenikmatan, kelezatan dalam hidup kepada Allah. Nih kuncinya. Kalau mau ngikutin, ntar dapet tuh kenikmatan. Ibarat makan mangga, bukan hanya kulitnya yang dimakan. Gimana rasa mangga? Ya gitu dah. Pahit-pahit, ya jelas. Makannya cuman kulitnya. Tapi kalau makan dalamnya, beda rasanya. Bisa cerita. Gimana tentang sholat fardu? Ya emang wajib. Jadi mau nggak mau deh jalanin. Ya iya, kenapa? Karena kita belum dapat rasa. Tapi bagi mereka yang sudah dibuka rasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat fardunya sudah, cari lagi sholat sunnah. Kenapa? Karena ada kenikmatan di dalam sholat itu. Nah ini dia. Ini dia manfaat para ulama, para solehin membukakan jalan nih, jalannya zikir begini. Ya, Imam Sya'rani beliau mengatakan kalau orang yang punya hati keras itu zikirnya dikerasin dulu. Zikirnya dikerasin dulu. Ya, seperti batu besar yang keras harus dipukul dulu. Tuh perumpamaannya. Kalau bicara tentang zikir keras, zikir lembut, ini dua-duanya ada nasnya ya. Jangan salah paham. Zikir keras itu ada nasnya, hadis sahih. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an beliau meriwayatkan, kami tidak tahu waktu masih kecil, beliau mengatakan, beliau meriwayatkannya sudah besar. Beliau mengatakan bahwasanya kami tidak tahu selesai sholat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau mereka sudah mengangkat suara. Ya, man dzakarani fi nafsi, banyak deh hadisnya walhasil. Ya, jadi bukan permasalahan buat kita itu mau zikir pelan, mau zikir kencang, masing-masing kembali kepada dirinya. Ya. Nah ini manfaat faedah-faedahnya ada lain. Tapi kalau orang yang sudah asyik sama Allah,
zikir pelan itu sudah di hati, sudah enak sudah. Nah ini macam-macam caranya. Jadi biasanya kalau buat awam umum, secara umum itu diajak kita untuk zikir sama-sama. Ya, untuk zikir sama-sama. Nah, ini diantara cara-cara mereka. Ada yang mereka zikir baca selawat misalnya 1000 kali. Karena yang dicari ini dua, kualitas dan kuantitas di dalam ibadah. Ada kualitas, benar-benar di dalam kekhusyuannya dipelihara. Ada kuantitas, itu jumlahnya diperbanyak. Jumlahnya diperbanyak. Misalnya selawat 1000 kali misalnya. Bahkan di antara mereka ada yang 5000. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, kalau aku tidak takut lupa Al-Quran, maka aku jadikan hari-hariku semua untuk selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini biasanya seperti ini. Ini kembali kepada nanti orang itu. Oh, saya kok kalau zikir ini enak hati ya, senang. Ya udah. Kalau memang Allah bukakan di situ, ya udah lazimin itu zikir. Tapi jangan ditinggal Quran dan selawat. Itu jangan pernah ditinggal itu. Ya. Nah, yang seperti ini fadzalika min darajatil abidin. Maka yang kelas ini adalah kelasnya orang-orang ahli ibadah. Ya, ini banyak Allah bukakan hati jadi terang, luar biasa ini faedahnya zikir ini, jangan sampai dalam hidup tidak ada. Paling enak lah yang gampang yang biasa kita kerjain apa? Ratib. Itu ratib udah. Ya ratibul haddad apa semuanya itu yang biasa kita bacalah, dulu-dulu juga umumnya pada baca itu. Itu luar biasa, itu resep itu. Dan ada sanad yang bersambung kepada Imam Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ya. Itu ratib itu diambil daripada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Udah kita udah tinggal makan aja, udah siap saji. Enak, nggak pakai nyusun-nyusun sendiri. Ya. Ya, yang seperti ini darajatul abidin wa sayris salihin, dan ini adalah jalannya orang-orang yang saleh. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin, maka engkau yang demikian ini tergolong orang-orang yang ya beruntung, berhasil. Ya. Wal halatu tsalitsah, kemudian posisi yang ketiga, antashtagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Engkau menyibukkan diri dengan yang bisa menyambungkan kebaikan kepada kaum muslimin. Artinya menyibukkan diri untuk melaksanakan kebaikan kepada kaum muslimin. Berkhidmat. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin. Ya, dan pekerjaan itu bisa menggembirakan hati orang-orang mukmin. Ini luar biasa ini. Ini ibadah yang istimewa ini. Berkhidmat. Kirangin hati orang. Ya, ini menggembirakan hati orang. Wah, luar biasa pahalanya. Lebih bagus, lebih afdol daripada membangun 1000 Ka'bah itu. Girangin hati orang. Ya, au yatayassaru bihil a'malu salihatu lissalihin, atau dapat memudahkan dengan pekerjaan itu untuk orang-orang soleh melakukan amal-amal solehnya. Apa itu? Ka khidmatil fuqaha'i wasufiyah, seperti kita melakukan khidmat, ya kita berkhidmat membantu beliau ahli fikih
ahli tasawuf, ulama-ulama kita ini sebagai khidmat kepada beliau. Ini bicara khidmat ini adalah tuntunan dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tuntunannya begitu, para sahabat berkhidmat. Setelah generasi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para tabi'in, murid-muridnya sahabat berkhidmat. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang megangin sendalnya beda, yang megangin siwaknya beda, yang ngurusin kendaraannya beda, yang ngurusin bantal dan kasurnya beda. Rapi beliau sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya itu murattab, rapi. Luar biasa. Ya, dan masing-masing ada yang berkhidmah. Nah, begitu juga para sahabat, dari kalangan mereka ulama-ulamanya. Maka terus, dan ini adalah konsep pendidikan dalam Islam, murid berkhidmat kepada guru. Ya, ini penting dibicarakan agar kita ini, pola-pola kita ini jangan sampai berubah ya kepada pola-pola yang di luar daripada apa yang dipola oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena konsep ini adalah konsep yang dilakukan oleh beliau, oleh para sahabat, terus begitu. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar, seorang sahabat, itu berkhidmat kepada beliau maulanya Imam Nafi'. Terus begitu. Ya. Jadi ini adalah konsep Islam seperti itu, khidmat. Ya, man khadam qadam katanya. Siapa yang dia berkhidmat maka dia akan maju. Sayyidul qaum khadimuhum. Ya, pimpinan satu kelompok maka dialah yang banyak berkhidmat. Ya, jadi bukan kehinaan, bukan. Berkhidmat itu bukan kehinaan. Tapi itu satu kemuliaan dan orang tersebut akan menjadi orang yang maju. Ada diceritakan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib. Beliau punya murid namanya Syekh Ali Baras. Itu Syekh Ali Baras kerjaannya apa? Udah berkhidmat aja, bikinin minuman, bikinin kopi, tapi memang yang hati luar biasa dan gurunya juga bukan sembarangan. Ya, udah. Sampai kawan-kawannya ngolok, ngeledek-ledek. Ya, ini sih cuman bisa bikin kopi. Gak bisa apa-apa, diledek. Tapi berkat berkhidmat luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan beliau ilmu. Ya, kalau dalam Al-Qur'an dikatakan ladun, atau bahasa kita ilmu laduni. Min laduni ilma. Ya, bahasa kita ilmu laduni, ilmu yang dengan dia ketakwaan, dengan dia berkhidmat, Allah bukakan ilmu pada dia. Hatinya terang, maka Allah masukkan ilmu kepada dia. Ya, kalau kepada para nabi kan yang seperti itu memang sudah lumrah. Ya, entah itu mukjizat, entah itu memang Allah kasih beliau sesuatu jawaban daripada permasalahan-permasalahan. Ini para nabi memang seperti itu. Nah, ini hamba-hamba yang soleh namanya ilham, Allah kasih itu. Atau karamah, Allah kasih itu. Tidak ada sesuatu yang mustahil buat Allah. Kalau bicara tentang kita, siapa kita? Tapi kalau bicara tentang kekuasaan Allah, tidak bisa dibatasi oleh akal-akal manusia. Nah, ini lagi tadi maksudnya. Maksudnya apa? Pola kita ini. Pola pemikiran kita yang harus dirapihkan. Untuk ikut kepada cara-cara mereka. Baik, kemudian ya, wa ahli din, dan dia berkhidmat kepada orang-orang yang menyibukkan diri di dalam agama.
wa taraddudi fi ashghalihim wa sa'i fi it'amil fuqara. Ya, begitu juga terus beliau menyibukkan diri terus menerus di dalam kesibukan itu, berkhidmat kepada mereka, apa yang mereka perlukan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau itu alim luar biasa, sahabat muda tapi alimnya luar biasa. Kenapa? Berkat daripada berkhidmat. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke kamar mandi, ya bahasa kita sekarang kamar mandi, toilet. Itu tahu-tahu sudah ada yang nyiapin batu. Udah ada yang nyiapin batu. Rasulullah girang. Karena yang kayak begini kan menunjukkan ketangkasan ini anak. Tahu apa sih yang diperlukan. Ada orang modelnya kayak robot, disuruh dulu baru dikerjain, nggak tahu apa nih yang diperlukan. Rasulullah masuk kamar mandi, beliau perlu apa? Oh beliau perlu batu, disiapin batu. Makanya ketika beliau masuk beliau girang, sudah disiapkan, sudah ada. Beliau tanya kepada istrinya, siapa yang nyiapin? Itu Abdullah bin Abbas. Maka terucap dari lisan mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah anak itu pemahaman dalam agama dan berikan dia pemahaman dalam tafsir Quran. Alas. Setelah itu, Masya Allah, jadilah Ibn Abbas yang terkenal habrul ummah, tintanya umat. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, tintanya umat dijulukinnya. Alim luar biasa, berkah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibn Abbas, dari alimnya itu sampai orang-orang ngantri mau belajar sama beliau, mau bertanya. Ya, masuk satu ruangan, ayo sekarang siapa yang mau bertanya tentang fikih, masuk loh kelompok. Tanya jawab, selesai gantian. Ayo sekarang yang mau bertanya tentang tafsir, masuk lagi kelompok yang bertanya. Tanya jawab, selesai gantian lagi. Yang mau bertanya tentang syair, tentang lughah, terus semuanya. Alim luar biasa. Yaitu berkah apa? Berkah khidmah, doa, dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasa'i fi it'amil fuqara'i wal masakin, dan dia berjalan untuk mengupayakan memberikan makanan kepada fuqara dan masakin, orang fakir miskin. Orang-orang fakir miskin dikasih, Masya Allah. Oh saya nggak punya, cariin bagaimana caranya. Ya, bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, sudah beliau alim, kemudian beliau abid, ahli ibadah, dan beliau ini merangkap ini tiga-tiganya sama beliau ada. Beliau juga berkhidmat kepada orang-orang fakir miskin. Itu setiap malam di Madinah pada saat beliau ada, itu orang-orang fakir miskin buka rumah pintu di pagi-pagi hari itu subuh, itu sudah ada gandum depan rumahnya. Nggak ketahuan siapa yang ngasih. Setelah Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal dunia, banyak fuqara keluar. Orang pada kaget di Madinah, kenapa ini kok tiba-tiba seperti ini? Ya, biasanya kami setiap hari sudah ada yang nganterin gandum depan rumah, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan dilihat ketika dimandikan Sayyidina Ali Zainal Abidin, ternyata di punggung beliau ada bekas hitam dari banyaknya beliau membawa gandum. Allah radhiyallahu anhu. Nah, itu dia. Padahal Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak daripada
Sayyidina Al-Husain, anak daripada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang luar biasa mulia, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh beliau, Masya Allah. Ya, jadi begitu. Bahkan ada Imam Mahali, itu Imam Mahali, alim Imam Mahali. Kalau kita kenal dengan tafsir Jalalain, itu tafsir Jalalain, Al-Jalal yang pertama Imam Suyuti, Al-Jalal yang kedua Imam Mahali, Jalaluddin Mahali. Alim luar biasa. Kitab fikihnya, kitab usulnya, syarah warogot, macam-macam dah, banyak tuh kitabnya. Itu beliau lagi ngajar, setelah ngajar berhenti dulu. Diistirahatkan dulu, beliau jalan. Setelah itu baru balik lagi ngajar. Ini muridnya mergokin. Ternyata apa? Ketika beliau keluar, beliau mengambil satu ranjang buat belanja dari seorang wanita, dari seorang janda. Beliau ambil, beliau tolong, beliau belanjain untuk ke pasar. Beliau belanjain, setelah itu beliau balik, beliau taruh lagi di depan, beliau balik lagi ngajar. Ini keadaan ulama-ulama dulu, Masya Allah. Ya, khidmahnya mereka kepada umat itu tidak pernah kosong. Walaupun mereka itu mengajar juga adalah khidmah mereka kepada umat. Tapi inilah yang ada. Ya. Wa taraddu masalan 'alal maridi bil iyadati, ya, jenguk orang yang sakit, 'alal janaizi bitasyi, ngurusin mayat jenazah. Fakulu dzalika afdalu minan nawafil. Maka yang demikian ini adalah afdal daripada salat sunnah. Fa inna hadhil ibadatu wa fiha rifqun lil muslimin. Karena ini adalah bagian ibadah dan ada kelemah lembutan kepada orang muslim. Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi lagi di masjid, ada orang minta tolong. Beliau dibilang lagi sibuk nih. Maka beliau, ya siap, ada apa? Minta tolong begini. Yaudah jalan. Beliau mengatakan, aku dengar sahib hadzal dhari yang punya magam ini, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, siapa orang yang menolong saudara muslim di dalam hajatnya, maka lebih afdol daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita, jadikan ilmu ini manfaat untuk meresap ke dalam jiwa kita, dan kita semua saling tolong menolong di dalam kebaikan. Lebih kurang ya masih ada yang lain untuk Pak Lurah apa semuanya ini, ya. Ya, wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.